Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kakak harap adik-adik sekalian semua yang ganteng-ganteng di sebelah sana dan yang cantik-cantik di sebelah sana dalam keadaan yang sehat di rumah bersama orang tua, saudara-saudara dan keluarga, dan tentu saja penuh sukacita di dalam Kristus karena kita akan mengikuti pendampingan kami online kita pada hari ini dengan tema perbendaharaan yang baik. Ya adik-adik, sebelum kita mengikuti pendampingan kami ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama dulu ya adik-adik. Mari, setelah itu kita akan menyanyikan lagu pembuka yang tentu penuh dengan sukacita biar adik-adik semangat mengikuti pendampingan kami kita hari ini. Oke adik-adik, yuk mari adik-adik kita siapkan hati kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Yesus yang baik, karena cintamu Engkau rela berkorban di kayu salib. Hadirlah saat ini dan sertailah kami agar kami mampu menyatakan diri kami dalam setiap hidup kami untuk menghadirkan Engkau sebagai teladan dan juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wadah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya adik-adik, kita sudah tadi berdoa ya, doa pembuka, dan sudah juga menyanyikan lagu pembuka dengan penuh semangat ya. Kakak harap adik-adik semua sudah semangat ya di rumah. Kita mau mulai pendampingan kami kita pada hari ini ya. Nah, sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Ya, bagi yang belum disiapkan dulu Alkitabnya. Yang sudah, mari kita buka Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 45. Ya adik-adik, sudah tahu bagaimana cara membuka Alkitab yang baik? Injil Lukas berada di Perjanjian Baru ya, urutan ketiga ya adik-adik. Silahkan dilihat di Perjanjian Baru urutan ketiga Injil Lukas ya. Terus pasal 6-nya adik-adik cari angka yang besar di dalam Injil Lukas itu, yang angka 6 ya, yang besar pasal 6 ya. Sudah. Terus lihat angka kecilnya lagi di dalam pasal 6 itu, cari angka 39 sampai 45. Sudah? Ya adik-adik, mari kita mendengarkan sambil melihat di Alkitabnya ya adik-adik, bacaan dari Injil Lukas tersebut. Alat dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 45.
Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan menyimak ya bacaan dari Injil Lukas tentang perbendaharaan yang baik. Sekarang kakak mau bertanya, apakah adik-adik di rumah sekalian pernah diwawancarai atau ditanya oleh gurunya mengenai sesuatu hal? Misalnya kakak kasih contoh, adik-adik pernah di sekolah secara tidak sengaja berbuat sebuah kesalahan ya, entah itu didapat gurunya karena menyontek saat ujian. Nah, mungkin ada adik-adik yang takut untuk jujur mengatakan iya karena adik-adik menyontek. Apakah ada yang seperti itu? Kakak harap mudah-mudahan tidak ada ya yang seperti itu. Nah, kakak misalkan seperti itu contohnya, pada saat gurunya adik-adik bertanya, apa yang tadi kamu lakukan? Apakah kamu menyontek? Nah, pada saat si guru bertanya, jawaban yang diberikan itu jujur atau tidak jujur, itulah yang mencerminkan hati adik-adik sekalian ya. Kalau jujur berarti adik-adik telah menerapkan dengan baik apa yang diajarkan dan disampaikan melalui Injil hari ini. Jika adik-adik karena takut berkata jujur, karena berbuat kesalahan yang tadi, berarti perbendaharaan hatinya adik-adik itu masih kurang, perlu diasah lagi ya. Nah, apa yang keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan kita yang baik, itulah yang bersumber dari hati kita. Jadi, jika kita mengucapkan hal-hal yang baik kepada orang lain ya, itu menjadi berkat tentunya bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang kita temui ya. Karena Injil hari ini mau mengajak kita untuk senantiasa mewujudkan ya apa yang ada di dalam hati kita yang baik itu ke dalam ucapan dan tindakan nyata kita adik-adik ya. Nah, adik-adik tentu susah ya kita mau mengetahui apakah orang-orang yang ada di sekitar kita itu benar-benar baik dan tulus. Kan bisa saja ada orang-orang yang karena punya maksud tertentu itu berbaik dalam ucapannya. Nah, bagaimana adik-adik kita mengetahuinya? Ya,
isi hati orang kita tidak tahu ya adik-adik. Tetapi semoga dengan ucapannya yang terkesan baik itu, pada akhirnya mudah-mudahan itu betul-betul menjadi berkat yang baik pula bagi dirinya sendiri ya adik-adik. Itulah kenapa kita terkadang di dalam hidup ini adik-adik, kita selain bertutur kata yang baik dan bersikap yang baik, tentunya perlu didasari dengan iman kita pula ya. Jadi adik-adik, janganlah iman itu tanpa perbuatan, dan jangan pula perbuatan yang kita lakukan atau ucapan kita itu tanpa disertai iman ya. Karena kalau perbuatan kita tanpa disertai iman ya, maka berarti kita ini sombong ya. Kita menyombongkan kemampuan kita, kita tidak mau mengandalkan Tuhan ya. Tetapi kalau kita mempunyai iman tetapi tidak melaksanakannya ya, nah, itu sia-sia adik-adik. Contohnya seperti begini, adik-adik misalnya ya sudah ke gereja ya, misalnya tiap minggu, atau rajin mengikuti misa online tiap minggu, atau rajin mengikuti pendampingan sekami tiap minggu. Tentunya kakak-kakak pendamping di sekami akan mengarahkan adik-adik sekalian, mendampingi adik-adik dengan tulus hati ya, untuk senantiasa membentuk karakter ya yang baik di dalam diri adik-adik, di dalam perilaku dan ucapan kepada setiap orang ditemui ataupun bagi diri adik-adik sendiri tentunya, bukan? Nah, kalau adik-adik sudah memahami setiap penyampaian ya yang disampaikan misalnya di dalam pendampingan sekami atau misalnya oleh pastor pada saat misa ya, adik-adik sudah rajin lakukan itu adalah hal yang bagus ya. Berarti adik-adik sudah memperoleh hasil yang positif ya, sebagaimana yang mau disampaikan di dalam Injil hari ini. Jadi mari mulai sekarang kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya adik-adik. Biasakan hati kita itu senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga kita itu menjadi takut ya akan Tuhan. Karena kita mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka setiap ucapan kita adalah ucapan yang baik, perilaku yang baik ya kepada semua orang yang kita jumpai, termasuk mungkin orang yang pernah menyakiti kita atau mengecewakan kita atau bahkan musuh kita sekalipun. Sebab Tuhan Yesus pun mengasihi kita ya, dengan rela wafat di kayu salib. Baik adik-adik, demikian pendampingan sharing iman yang kakak sampaikan. Semoga adik-adikku sekalian di rumah mulai sekarang hatinya itu senantiasa diberi berkat oleh Tuhan, sehingga apa yang dilakukan dan diucapkan itu senantiasa penuh berkat bagi diri adik-adik sendiri dan juga bagi orang-orang lain ya adik-adik. Halo adik-adik, dengan saya kakak Stella hari ini akan membuat prakarya. Prakarya kali ini kita membuat dengan bahan yang seadanya di rumah saja ya. Alat dan bahan yang harus kita sediakan, yang pertama kertas kartun buffalo, 1 buah spidol, 2 buah tali rafia, 9 kertas origami yang dipotong seperti ini ya, gunting dan lem. Pertama-tama kita akan membentuk kertas kartun buffalo-nya menjadi bentuk love. Oke. Nah, kita lipat dua dulu seperti ini. Lalu kita gambar bentuk love menggunakan spidol.
Setelah kita membentuk seperti ini, kita akan menggunting kertas ini. Nah, setelah itu jadinya seperti ini. Setelah itu kita ambil kertas origami yang tadi berbentuk ini. Kita tuliskan 9 buah buaro. Oke, yang pertama kasih. Yang kedua suka cita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Kebaikan. Kemurahan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan yang terakhir penguasaan diri. Setelah itu di karton buffalo-nya kita menuliskan perbendaharaan hatiku. Kita ambil 2 buah tali rafia, kita pasang masing-masing di sini. Kita rekatkan menggunakan lem ya. Kalau ada, kita gunakan selotip. Setelah itu kita susun masing-masing kertas origaminya. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kebaikan, dan seterusnya. Nah, adik-adik, seperti ini jadinya ya. Bagi adik-adik yang kesulitan dalam merekatkan 9 buah boro ini pada tali rafianya, kakak kasih caranya ya, supaya 9 buah boro ini bisa merekat dengan baik pada tali. Caranya itu dengan kalian merekatkan dulu satu sisi, lalu kemudian sisi lainnya. Misal, jika adik-adik merekatkan pada bagian kanan dahulu, semuanya kalian rekatkan dulu pada bagian kanan. Setelah itu lalu direkatkan pada bagian kirinya. Nah, prakaryanya sudah jadi. Demikian hasil prakarya dari kakak. Terima kasih. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo, terima kasih Tuhan Yesus sama Mesias telah mengajarkan kami kasih yang begitu besar terhadap semua orang. Ajarlah kami agar kasih itu selalu hadir dalam hati kami, sehingga setiap ucapan dan perilaku kami sehari-hari seturut dengan firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu beralaskan Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam